kita di sini mau membahas. Iya. Di celana. Oke, stay home, stay safe, and stay healthy. Di rumah aja ya. Pengen keluar. Sekarang pun memang masih bisa keluar, tapi oke teman-teman, cuman itu aja sih cerita dari aku hari ini. Semoga kalian gak bosan dengerinnya. Semoga kalian juga semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. And today, Mommy, play with me. Pak, tentang Sayangku, di mana kamu? yang tadi anakku interupsi begitu aku bikin video, sekarang giliran suamiku. Inilah dampak dari lockdown. Han, tolong tungguin itu masakannya, jangan sampai tumpah ya. Oke. Itu belum matang. Water. For me? Ikut lang. Bodoh. Yang pasti itu boring alias bosen di rumah lama-lama. Itu kayaknya aku berasa kayak dilalerin, kayak lumutan gitu. Everyone, and don't forget stay at home. Di rumah aja. Nah, dari judulnya tadi kita di sini mau membahas. Iya. Di celana. Baru mau mulai. Gangguan teknik ya, biasalah kalau anak-anak di sekitar kita. Jadi seperti yang kita mau bahas, kita mau sharing gimana positif dan negatifnya selama kita stay home alias tinggal di rumah aja, aka di lockdown ya. Nah, sekarang saya mulai dari negatifnya ya. Apalagi Kak? Apalagi? Mami, Apa? Robin tarik rambutku. Alah, kenapa tertarik-tarik Robin? Jangan tarik-tarik rambutnya kakak ya. Sini. Tuli. Yuk, tanpa dijelaskan, tanpa dijelaskan, teman-teman pasti tahu ya negatifnya apa selama stay home di selama stay home di rumah bersama anak-anak. Jadi yang pertama, yang nyata banget itu anak-anak kan nggak bisa kemana-mana ya. Jadi mereka juga pasti bosen. Malah saya aja yang tua seperti ini bosen, apalagi mereka yang biasanya jalan-jalan, biasanya main di playground, biasanya ketemu sama temen-temennya, biasanya ke sekolah, biasanya ke playgroup, dan sekarang hanya stuck di rumah aja, muter sana muter sini, keluar kamar, ke kamar tamu, ke ruangan kerja, ke kamar lagi, ke dapur, ke toilet, lalu masuk ke ruangan cucian baju, cuma itu, dan balkoni. Itu saja, jarang banget di balkoni karena angin, dan saya juga nggak ngasih mereka main di balkoni ya, karena saya lumayan khawatir ya, terutama ini sudah masih kecil ini yang nggak bisa diem, kadang lompat sana lompat sini, bikin saya khawatir ya. Jadi itu yang bikin saya mabuk ya, mabuk daratan, mabuk rumah nih, mabuk banget saya. Jadi bangun pagi itu sudah mabuk duluan, belum apa-apa udah mabuk duluan. Apalagi ditambah lagi kan sekolah ya, homeschooling, itu yang bikin saya bener-bener rambut ini kayaknya serasa rontok tiap hari, karena selain apa ya, selain bikin saya pusing banget, bukannya masalah apa ya, karena kan saya pernah menyampaikan bahwa saya kan nggak dilahirkan sebagai seorang guru, sedangkan anak itu kalau sama gurunya dan sama emaknya itu pasti beda banget. Kalau sama gurunya kan nurut ya, nggak tahu bagaimana itu ibu-ibu guru, bapak-bapak guru ya di sekolah bisa membuat anak usia Annabelle usia 6 tahun dan jumlah mereka nggak sedikit ya, bisa nurut gitu. Gimana dikasih jampi-jampi apa, saya pingin tahu. Ini saya cuman handle satu aja itu susahnya minta ampun, karena kadang itu gimana ya, ngeyel-ngeyelan gitu loh. Kalau disuruh begini, disuruh A, disuruh B, koyok sok ganti marahi. Kadang itu saya marahi, mumet, itu yang mumet. Selain pelajarannya juga lumayan ribet ya kadang ya. Terus apa namanya, anaknya juga kadang karakter dewe. Kalau si Annabelle-nya ya kadang kalau sudah pas lagi baik
gantian nanti si kecilnya yang gangguin kayak gitu. Terus akhirnya berantem, nggak selesai-selesai. Kalaupun nggak berantem, yang kakaknya ini nggak bisa fokus. Maksudnya raganya di situ, badannya di situ, tapi kayak nyawanya itu entah kemana gitu. Kayak pokoknya ya gitu deh. Kadang tuh seharian itu nggak bisa selesai satu topik karena on off gitu loh. Kadang stop, kadang jalan, kadang stop, kadang jalan. Kalau nggak pasti diganggu sama si kriwil ini. Nah selain itu kan kemarin itu waktu kita memutuskan untuk membawa ibu ke sini itu kita sudah bikin banyak banget rencana ya, kayak mau main ke sini, bawa ibu jalan ke sana, mau ngunjungin ini tempat-tempat yang belum pernah ibu pergi gitu ya. Tapi karena COVID-19, karena coronavirus yang tidak mengizinkan kita untuk kesana kesini dan kemana-mana, ya jadinya semua rencana yang sudah kita susun rapi dan rata terpaksa harus ditunda dulu. Nggak tahu nanti kapan lagi bisa dijalani ya. Selain itu juga saya kan orangnya termasuk kategori orang yang sosial ya. Saya suka kumpul, suka ketemu teman, saya suka maksudnya bertemu dengan ikut acara-acara seperti playdate, ngurusin ini, ngurusin itu. Saya kan suka seperti itu ya. Jadi semenjak kita di lockdown, semenjak kita harus di rumah aja, saya bener-bener kangen sama teman-teman saya ya, community, entah itu dari teman komunitas Indonesia, tetangga-tetangga saya, dan teman-teman yang biasanya jalan sama saya, entah itu cuma playdate, teman dari playgroup, teman dari sekolahan Annabelle, atau teman-teman ngobrol, teman-teman night out. Kangen semua sama mereka. Kayaknya gimana gitu kalau kita udah biasa, kita udah biasa berkomunikasi dan banyak aktivitas gitu ya, berkumpul sama orang gitu, terus tiba-tiba harus stuck di rumah ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bikin kegiatan apa-apa. Jadinya kayak lumayan kerasa banget, walaupun kita masih bisa bikin Zoom ya, kayak video call atau seperti itu, tapi tetap aja beda. Nah terus yang bener-bener sedih banget ya pemirsa, saya benar-benar sedih ini. Kita kan sudah semangat 45, sudah berencana, sudah lama banget ini ya, sebelum kemarin ibu datang ke sini. Kita kan rencananya mau lebaran di Indonesia tahun ini, dan kita kan rencananya nanti pulang kan bareng sama ibu gitu kan. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, Tuhan punya rencana yang lebih indah dari ini. Jadi kita terpaksa tidak bisa pulang ke Indonesia. Terus itu benar-benar bikin saya lumayan stres juga, karena kan gimana ya kalau kita sudah planning semuanya, udah excited, udah menggebu-gebu gitu ya, udah plannya itu udah lama gitu, terus tiba-tiba harus gitu, kayak kecewa gitu loh. Tapi saya percaya di balik ini pasti ada hikmah yang indah gitu. Nah sekarang kita ngomongin yang buruk-buruk ya ini ya. Tapi tentu saja dengan kejadian ini pasti membawa hal positif ya. Jadi kayak seperti sekarang kayak siang, kalau ada siang pasti ada malam ya kan. Kalau ada namanya suka ada duka ya, pasti itu ada enak ada nggak enak. Nah kalau udah ngomongin nggak enaknya, mari kita ngomongin enaknya ya. Dadah. Selain kita ngomongnya negatif, pasti ada positifnya ya. Jadi selama kita stay home ya, stay home dimana kita harus tinggal di rumah aja bersama keluarga, yang tentunya merangkup anak-anak dan suami buat yang punya anak ya, dan juga yang buat punya suami khususnya. Pasti negatif dan positif itu ada, dan sekarang saya setelah membahas negatif, pasti dong saya mau membahas positifnya. Dari kata positif itu pasti sesuatu yang indah, aura yang menyenangkan ya. Jadi selama lockdown, selama kita stay di rumah,
sesuatu istimewa banget itu suami saya yang biasanya suka traveling untuk pekerjaan, kadang 1 minggu di rumah 3 hari, sekarang kan 1 minggu 24 jam kali 1 minggu, dan berkali-kali ya sampai sekarang ini kita selalu bersama. Jadi kita bisa breakfast bareng, sarapan bareng, makan siang bareng, makan malam bareng, dan banyak waktu yang kita habiskan bareng-bareng ya, termasuk jalan-jalan ketika kita ada kesempatan untuk jogging atau exercise. Terus juga kita banyak waktu untuk ngobrol, banyak waktu buat pacaran gitu. Pasti dong, tapi kita nggak ada rencana untuk nambah manusia kecil ya, nambah kriwil maksudnya. Jadi itu adalah segi positif dari saya, dimana kita lebih banyak meluangkan waktu bersama orang-orang tercinta ya, yang pastinya yang tinggal satu rumah dengan kita ya. Itu sangat istimewa banget buat saya, terutama dengan pekerjaan suami saya yang mengharuskan beliau untuk sering traveling, nggak cuma di luar kota tapi di luar negeri juga. Dan sekarang ini benar-benar kesempatan yang sangat langka, dan saya sangat mengambil hikmah dari lockdown ini. Bukan berarti saya senang dengan kejadian ini ya, tapi saya ngambil dari positifnya, dimana saya lebih banyak meluangkan waktu dengan suami tercinta, dan juga anak-anak juga bisa meluangkan banyak waktu bersama ayahnya yang nggak biasanya dan nggak selalunya seperti itu. Dan selain itu juga kita juga bisa lebih gimana ya, kalau saya biasanya kan kalau udah capek gitu kan emosi gitu ya, karena nggak ada yang gantiin pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga yang luar biasa. Jadi selama suami di rumah banyak membantu banget gitu ya. Jadi saya selama lockdown, selama stay home ini tuh, yang mungkin banyak banget teman-teman di luar sana yang mengeluh karena mungkin stres gitu ya, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Tapi di sini saya positifnya dari saya itu, saya lebih cenderung ke emosinya yang lebih terkontrol, karena yang biasanya saya nggak ada yang gantiin pekerjaan saya, nggak ada yang bantuin, sekarang ada suami, dan kebetulan juga ibu saya di sini, jadi tambah plusnya ya. Jadi ada yang bantuin saya melakukan pekerjaan-pekerjaan saya yang luar biasa di rumah, yang nggak bisa dianggap sepele lah pasti ya. Buat ibu-ibu rumah tangga yang punya anak kecil seusia Anna dan Robin pasti bisa mengerti kondisi dan posisi dan kegiatan kita seperti apa. Jadi gitu, jadi saya lebih bisa mengontrol emosi, karena saya juga nggak terlalu capek juga akhirnya kan. Cuma ya walaupun pasti yang seperti saya sampaikan di negatifnya tadi seperti itu, saya cuma menyampaikan positifnya di sini, karena aura saya kan aura-aura happy ya sekarang. Pink, padahal pink itu sebenarnya bukan warna favorit saya, tapi karena happy jadi semuanya pink. Jadi begitu ya, jadi cerita saya, pengalaman saya selama lockdown, negatif dan positifnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita yang mau di-sharing, tinggalkan komen kalian ya di bawah video saya ini, akan saya baca semuanya. Dan kita bisa saling sharing apa yang ada dalam hati kita, karena dengan sharing dan mengeluarkan unek-unek itu akan membuat kita lebih lego, lebih nyaman gitu loh. Walaupun nggak harus bertatapan muka, tapi setidaknya kita sudah meluahkan apa yang ada di dalam hati kita, perasaan happy itu akan datang dengan sendirinya. Oke, thank you for watching, dan jangan lupa untuk mengintip video-video dari teman-teman saya yang ikut kolaborasi dalam video ini, karena kita juga memberikan semangat untuk teman-teman yang lain di luar sana, bagaimana kita menyikapi pandemi kini ya, dan kita bersama bisa menjalani ini semua. Oke, stay home, stay safe, and stay healthy. Di rumah aja ya.